Desa Karangjati dulunya tenang. Jalanan tanah, sawah hijau membentang, dan malam hari hanya diisi suara jangkrik. Warga saling kenal, saling sapa, dan jarang ada masalah besar. Sampai suatu hari, seorang penjual bakso keliling bernama Suyatno tiba-tiba berubah nasib. Dulu gerobaknya lusuh, rodanya berderit setiap kali ia dorong. Uangnya pas-pasan untuk makan sehari. Bahkan pernah 3 hari berturut-turut ia hanya makan kuah bakso tanpa daging. Namun dalam waktu yang singkat, ia berubah kaya. Warungnya mendadak besar. Cat tembok baru, lampu terang, meja tertata rapi. Banyak orang berdatangan bahkan dari luar desa. Setiap hari antrean mengular sampai ke jalan. Kuahnya harum menusuk, dagingnya empuk seperti meleleh di mulut. Orang-orang bilang, bakso Suyatno punya rasa yang bikin rindu. Tapi di balik aroma sedap itu, desa mulai dihantui sesuatu yang lain. Orang-orang mulai menghilang. Pertama, seorang pengemis tua yang biasa duduk di pasar tidak terlihat lagi. Lalu seorang pemuda perantau yang pulang kampung dan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Menyusul seorang pedagang keliling yang tak pernah pulang. Warga mengira mereka pindah. Polisi tak pernah benar-benar menyelidiki karena tak ada bukti, tak ada laporan resmi. Semua berjalan seperti biasa. Warung Suyatno tetap ramai. Hanya saja, tiap kali orang hilang, warung Suyatno justru semakin ramai. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah, tapi tak seorang pun ingin mengakuinya. Beberapa tahun sebelum semuanya terjadi, hidup Suyatno penuh tekanan. Ia memiliki istri bernama Lastri, wanita sabar yang selalu menemani dalam susah. Mereka punya anak laki-laki bernama Raka, yang saat itu baru berusia 2 tahun. Namun hidup begitu kejam. Dagangan tak laku, utang menumpuk, anaknya sering sakit, rumahnya bocor, ibunya sakit keras dan butuh biaya rumah sakit. Suatu malam saat hujan deras, Suyatno duduk di bawah lampu jalan sendirian. Bajunya basah, tubuhnya menggigil, dan matanya kosong. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Saat itulah seseorang duduk di sebelahnya. Seorang pria tua berpakaian serba hitam dengan tongkat kayu dan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Namanya Mbah Kasan. "Apa kamu ingin kaya, tapi benar-benar kaya?" katanya dengan suara pelan namun tegas. Suyatno hanya menunduk. "Kalau kamu siap, ada cara. Cara yang tidak dipilih orang biasa, tapi cocok untuk orang yang putus asa." Malam itu tanpa sadar, Suyatno mengikuti pria itu ke hutan angker di ujung desa. Pohon-pohon tinggi seperti dinding raksasa. Angin berhembus dingin dan suara hewan malam terdengar asing. Di tengah hutan ada sebuah gubuk tua dengan bau tanah dan darah. Disitulah perjanjian dilakukan. Kaya raya, warungmu ramai, hidupmu berubah. Tapi setiap bulan ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah tumbal manusia. Dagingnya harus dimasukkan dalam bakso dan harus dimakan banyak orang. Semakin banyak yang memakannya, semakin banyak berkahan uang yang datang. Pada awalnya Suyatno menolak. Ia menangis, ia takut. Tapi ketika membayangkan anaknya sekarat, ibunya sakit, istrinya menangis di dapur, ia akhirnya mengangguk. Dan malam itu
Perjanjian dimulai. Bulan pertama, Suyatno memilih seorang perampok yang kabarnya sering mengganggu warga. Ia mencoba menenangkan hati. Dia memang pantas mati. Namun setelah itu, semua menjadi semakin mudah. Bulan kedua, seorang pemuda mabuk. Bulan ketiga, seorang gelandangan yang tidak punya keluarga. Bulan keempat, seorang pendatang yang tidak dikenal. Dan seterusnya. Setiap bulan, warung semakin ramai. Keuangannya mengalir deras. Ia membeli rumah, motor, emas, bahkan tanah. Warga memujinya sebagai orang sukses yang rajin bekerja. Namun pada malam hari, rumahnya terasa dingin. Lastri sering melihat bayangan orang berjalan di dapur. Raka sering kerasukan, tertawa sendiri, kadang menangis dan berkata, "Ibu, ada orang berdiri di dapur. Dia lihat kita makan." Lastri tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Sampai akhirnya ia menemukan kain kafan berlumuran darah di sumur belakang rumah. Malam itu ia menghadapkan Suyatno. Dengan gemetar, Suyatno mengaku. Lastri menangis sejadi-jadinya. Ia ingin pergi, tapi ia tidak tega meninggalkan anaknya. Dan sejak saat itu, rumah mereka berubah menjadi penjara ketakutan. Tibalah bulan ke-24. Malam itu, dapur tiba-tiba menjadi sangat dingin. Minyak goreng membeku, air dalam gelas bergetar, lampu meredup, dan dari sudut dapur muncul sosok Mbah Kasan. "Sudah 2 tahun," katanya datar. "Sekarang pesugihan memasuki tahap baru. Mulai bulan ini, bal harus dari darahmu sendiri." Suyatno langsung lemas. "Keluarga?" Mbah Kasan tersenyum tipis. "Itulah harga kemewahan yang sudah kau nikmati." Setelah sosok itu menghilang, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Lastri menangis sepanjang malam karena ia mendengar semua dari balik pintu. Beberapa hari kemudian, Raka demam parah. Tubuhnya panas, tapi dokter bilang ia sehat. "Ini bukan sakit biasa," gumam bidan setempat. Suyatno mulai kehilangan akal. Ia tahu waktu tumbal tinggal 2 hari lagi. Malam itu, ia berdiri di samping ranjang anaknya membawa pisau. Tangannya gemetar hebat, bibirnya bergetar. "Maafkan Bapak, Nak." Namun sebelum pisaunya turun, Lastri memeluknya dari belakang. "Mas, hentikan." Suara Lastri lirih namun tegas. "Aku sudah tahu semuanya." Air matanya jatuh membasahi punggung Suyatno. Kalau memang harus keluarga, kalau memang harus ada yang jadi tumbal, biar aku saja. Suyatno berlutut, menangis seperti anak kecil. Namun Lastri hanya tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Aku cuma tidak ingin Raka dibawa mereka." Malam itu, Lastri menghilang, tak pernah kembali. Dan desa hanya tahu satu hal. Lastri kabur, mungkin tinggalkan suaminya. Tidak ada yang tahu kebenarannya, kecuali rumah itu sendiri yang masih menyimpan bau darah. Sejak kehilangan Lastri, hidup Suyatno menjadi neraka. Ia tetap kaya,
warung tetap ramai, tapi setiap malam ia melihat Lastri berdiri di dapur. Tubuhnya pucat, wajahnya tersenyum, matanya kosong. "Mas, aku lapar. Masakanku kurang daging." Kadang ia melihat Raka bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kadang ia mendengar langkah orang berjalan di atap rumah. Kadang ia mencium bau anyir bercampur kuah bakso. Dan setiap bulan berikutnya, Mbah Kasan tetap datang. Tumbal belum cukup, perjanjian belum selesai. Sampai akhirnya pesugihan menuntut harga terakhir, nyawa Suyatno sendiri. Suatu malam, Suyatno kembali ke hutan tempat perjanjian. Ia berteriak, ia marah, ia bermohon. "Aku sudah memberikan semuanya. Aku sudah kehilangan istriku. Ambil saja hartaku." Namun suara dari kegelapan menjawab, "Yang kami ambil bukan hartamu. Yang kami ambil adalah jiwamu." Tanah bergetar, akar-akar pohon melilit kakinya. Tangan-tangan hitam berlendir menarik tubuhnya ke dalam bumi. Terakhir kali ia berteriak, namanya langsung tenggelam oleh tanah. Besok paginya, warung bakso masih terbuka. Kompor menyala, kuah mendidih, bau harum menyengat, tapi tidak ada siapapun. Warga masuk karena penasaran. Di sana, mereka menemukan panci besar. Di dalamnya mengapung daging berdarah dan wajah Suyatno dengan mata terbuka seperti masih memandang hidup mereka. Warung itu langsung ditutup. Namun sampai hari ini, kalau kamu lewat di depan bangunan tua itu tengah malam, kadang terdengar suara lirih, "Bakso, panas, enak." Dan jika kamu membalas, mungkin sesuatu yang bukan manusia akan menoleh dan tersenyum.